Shalom, selamat hari Minggu, Jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hingga sampai pagi hari ini kita diberi Tuhan kesehatan dan kekuatan yang luar biasa. Segala masalah yang terjadi, biarlah kita tetap sabar, tetap percaya, sebab Tuhan masih pegang kendali atas hidup kita. Mari bersama dengan kami di sini, kita sama-sama tinggikan Tuhan. Kita mau sembah Dia, sebab Dia Allah yang layak untuk kita tinggikan. Haleluya. Sebab sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Kami tinggikan Engkau lebih lagi. Kami mau lebih dalam menyembah-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. di atas segala raja. Oh.
rata-rata hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Gak ada kata yang bisa kami ucapkan selain kami tinggikan Engkau, selain kami puji Engkau Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat. Kuasa-Mu yang luar biasa buat hidup kami Tuhan. Kendali atas hidup kami Tuhan. Kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami belajar, ajari kami untuk kami senantiasa lebih lagi percaya dan percaya. Sebab Engkau Allah yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan meninggikan Engkau, kami akan memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Kami masuk gerbang Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita dan ucapan syukur kepadamu Bapa. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Mari angkat tanganmu semuanya. Kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Setiap kami mau nyatakan nama Yesus, nama yang berkuasa, Raja di atas segala raja. Sama-sama. Satu nama
hati kami bersuka. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami terangkan sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuk di gerbang-Mu, hati kami bersuka. Kami angkat tangan kami di hadapan Tuhan. Rumahnya semua bersuka cita sebab Allah kita Allah yang ajaib. Amin, saudara. Amin. Apapun yang terjadi, badai apapun yang terjadi di sekitar kita, satu hal kita percaya, Tuhan Yesus Allah yang selalu ajaib bagi hidup kita. Haleluya. Masih lebih lagi bersorak-sorai bagi Tuhan. Bersuka cita lebih lagi. Bertepuk tangan, bergembira, bersuka cita. Sebab kita punya Allah yang ajaib. Allah yang dahsyat, yang sanggup lakukan segala perkara. Sanggup melakukan mujizat demi mujizat dalam hidup kita. Amin Tuhan. Yeay. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Senang jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Oh hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari bersorak bersama. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa.
yang berkuasa dan memerintah atas kehidupan kita. Kalau saat ini Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengizinkan kita ada di dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Tapi Tuhan juga mau kita tetap percaya bahwa Dia Allah yang penuh dengan kuasa, Dia Allah yang perkasa, Dia ada, Dia Allah yang adil dan segala jalannya benar di dalam kehidupan kita. Dia yang akan memegang tangan kita, Dia akan menuntun kehidupan kita, dan Dia ada bagi kita. Amin. Sampai selama-lamanya kami akan tetap meninggikan nama-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Katakan besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karya Tuhan, kami percaya, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari katakan dengan iman percayamu, besar dan ajaib karya-Mu dalam hidupku Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Sekali lagi, besar dan ajaib karya-Mu Tuhan, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, Kau Allah yang kudus, layak dengan segenap hatimu, naikkan pujian penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan dalam hidup kami. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami tidak menghalangi kami untuk dapat datang menyembah Engkau Tuhan. Sekali lagi, segala bangsa sujud
Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Kau berkuasa atas setiap kehidupan kami. Kami bersyukur buat kesempatan sekali lagi yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Pagi hari ini kami masih bisa beribadah, memuji, menyembah Engkau meskipun dari rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya saat kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami dan melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami percaya firman-Mu itu kekuatan di dalam hidup kami. Kami percaya firman-Mu itu Tuhan, sukacita di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Layakan kuduskan hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Pakai mulut bibir hamba-Mu Tuhan untuk memperkatakan setiap perkataan firman yang penuh dengan kuasa. Firman Tuhan yang menguatkan dan membangkitkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memberikan hati kami yang terbaik, telinga kami yang terbaik untuk boleh mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara semua, dimanapun Bapak Ibu berada. Tuhan Yesus memberkati kita di hari Minggu ini. Dan ini minggu pertama bulan Mei, kita memasuki bulan yang baru, di mana di dalam bulan Mei ini kita bicara tentang tema kita adalah Tuhan Maha Adil, tentang keadilan Tuhan. Ketika kita bicara tentang sesuatu yang adil dalam kehidupan kita, saya teringat dengan Pancasila sebagai dasar ideologi negara kita, di mana di dalam kedua sila yang ada di Pancasila itu memunculkan kata adil. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ada kata adil di situ. Lalu pasal yang kelima dikatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan adalah bagian penting yang seringkali diminta, dituntut oleh begitu banyak orang. Keadilan sesuatu yang diinginkan terjadi dalam kehidupan setiap orang. Dan ketika ketidakadilan itu muncul, maka bisa memicu banyak hal. Entah itu kekecewaan, entah itu kepahitan, entah itu kemarahan. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada pertengkaran dan pertikaian ketika keadilan itu tidak tercapai dalam hidup seseorang. Tidak bisa dipungkiri kalau sungguh ini ada sesuatu yang tidak adil buat saya adalah kalimat yang sering kali kita dengar dan mungkin juga kalimat yang sering kali kita ucapkan. Kenapa? Karena hampir kebanyakan manusia pada umumnya merasa ketidakadilan itu ada dalam kehidupannya. Ketika seseorang merasa dia dipersalahkan atas sesuatu yang tidak pernah dia kerjakan, maka dia merasa itu tidak adil. Ketika seorang merasa diperlakukan lebih rendah dibandingkan yang lain, itu merupakan ketidakadilan bagi seseorang. Ketika ada orang merasa diabaikan, di mana seharusnya dia harus mendapatkan pengakuan dalam hidupnya,
itu juga merupakan bentuk ketidakadilan bagi banyak orang. Ketika ada orang merasa dia lebih menderita dibandingkan orang yang ada di sekitarnya, itu juga merasakan sebagai sebuah bentuk ketidakadilan dalam kehidupan banyak orang. Ketidakadilan bisa terjadi dimanapun juga. Bisa terjadi di rumah kita, bisa terjadi di tempat kerja kita, bisa terjadi di jalan, di pasar, bahkan juga tidak menutup kemungkinan di gereja, bahkan di tempat yang seharusnya keadilan itu ditegakkan, ternyata justru ketidakadilan itu seringkali muncul di situ. Bahkan hal ini ditulis juga dalam Alkitab, dalam Pengkhotbah pasal 3:16, di tempat pengadilan di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan di situ pun terdapat ketidakadilan. Semua orang sudah tahu, pengadilan seringkali yang seharusnya menegakkan keadilan, terjadi ketidakadilan di tengah-tengahnya di situ. Ketika kita bicara tentang ketidakadilan, maka tidak akan bisa lepas dari yang namanya kambing hitam. Atau penyebab seseorang atau sesuatu yang dijadikan tumpuan kesalahan dari sebuah peristiwa tersebut. Dan itu bisa terjadi kepada siapapun juga. Saya teringat ketika anak-anak saya masih kecil, mereka seringkali juga memperkatakan kalimat, "Papa, kuenya koko kok lebih besar daripada kue kok." Atau, "Mama, mainannya adik kok lebih bagus daripada mainan saya." Seringkali ketidakadilan itu terjadi di mana-mana dan penyebabnya selalu ada. Siapa yang dituduh sebagai penyebab ketidakadilan tersebut. Dan tidak menutup kemungkinan, banyak orang juga menuduh Tuhan itu adalah penyebab ketidakadilan. Seringkali kita mendengar kalimat, Tuhan itu tidak adil. Kenapa kok hidup saya seperti ini? Kenapa kok keadaan saya harus seperti ini? Pertanyaannya, apakah memang Tuhan itu tidak adil dalam hidup kita? Karena ketika saya baca Mazmur 11 ayat yang ke-7. Mazmur 11 ayat yang ke-7. Sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Sekali lagi saya bacakan Mazmur 11 ayat 7. Sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Bapak Ibu, untuk memahami keadilan dari sisinya Tuhan, dari konsepnya Alkitab, maka kita harus mengerti, memahami apa sih adil menurut Alkitab itu. Karena jujur ya, adil menurut konsep kita itu adalah ketika kita mendapatkan perlakuan yang sama. Ketika kita mendapatkan hak yang sama yang sesuai dengan apa yang kita mau dalam hidup kita. Seperti yang tadi saya kasih contoh. Papa, kenapa kuenya kuku kok lebih banyak dari saya? Anak saya merasakan adil itu kalau dibagi rata. Semuanya dapat hal yang sama. Gitu. Seringkali konsep adil menurut kita seperti itu. Mendapatkan perlakuan yang sama, mendapatkan hak yang sama, mendapatkan hal yang sama. Itu baru namanya adil dalam hidup kita. Tapi ketika saya melihat di dalam konsep Alkitab, adil itu tidak seperti itu. Hampir seluruh kata adil yang ditulis dalam Alkitab yang ditujukan kepada Tuhan, seperti Mazmur pasal 11:7, itu kalau dilihat dari teks aslinya, dari kata dasarnya, itu punya arti to be right, menjadi benar. Keadilan Tuhan tidak bisa dipisahkan dengan kebenaran Tuhan. Ketika kita bicara tentang keadilan Tuhan, kita bicara tentang kebenaran Tuhan. Keadilan Tuhan ditegakkan harus sesuai dengan kebenarannya Tuhan. Bukan sesuai dengan keinginan kita. Karena seringkali ini yang sering kita lakukan. Kita menuntut keadilan karena itu harus sesuai dengan keinginan saya. Harus sesuai dengan kepentingan saya. Konsepnya hampir semuanya seperti itu. Ketika kita menuntut yang namanya keadilan, itu harus sesuai dengan apa yang saya mau. Sesuai dengan kebenaran saya. Tapi hari ini kita belajar bahwa ketika kita bicara tentang keadilan, kita harus melihatnya dari sisi kebenaran firman Tuhan. Karena keadilan itu tidak bisa lepas dari yang namanya kebenaran. Ketika kita bicara keadilan Tuhan, kita harus juga bicara tentang kebenaran Tuhan dalam hidup ini. Kembali ke dalam Mazmur pasal 11. Secara konteks, secara keseluruhan, Mazmur ini ditulis oleh Daud.
Dan menarik sekali, Mazmur ini ditulis oleh Daud ketika Daud dikejar-kejar Saul, hendak dibunuh. Saya yakin hampir kita semua tahu kisah ini kenapa kok sampai Daud dikejar-kejar Saul, diburu Saul, hendak dibunuh. Awalnya adalah karena Saul sudah tidak lagi mentaati, melanggar kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan mencari penggantinya yang tepat untuk menjadi raja buat Israel. Dan orang itu adalah Daud. Tetapi proses penggantian dari Saul ke Daud tidak dilakukan secara dalam jangka waktu yang pendek, tetapi dalam jangka waktu yang cukup lama. Ada proses di mana penggantian antara Saul dengan Daud itu sendiri. Dan proses itu sebetulnya sama sekali tidak menyenangkan Daud. Karena Daud harus dibenci sama oleh Saul, dan kebencian Saul itu membuat Saul berpikir nanti takhta kerajaanku akan berpindah ke dalam dirinya Daud, makanya Daud diburu dan dibunuh supaya takhta kerajaannya tidak berpindah ke arah Daud. Perburuan Saul untuk membunuh Daud tidak hanya menyusahkan Daud, tetapi sangat menyengsarakan hidup Daud. Daud harus bersembunyi dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Bahkan beberapa kali dia nyaris saja ketahuan dan hampir saja terbunuh. Oleh karena itulah, di tengah-tengah kesulitan itu, Daud mempercayai ada keadilan Tuhan. Makanya tidak salah dalam ayat yang pertama, saya akan bacakan dalam versi Bahasa Indonesia masa kini, BMIK. Ayat pertama, untuk pemimpin KOR. Mazmur Daud, aku berlindung pada Tuhan, tak ada gunanya berkata kepadaku, selamatkanlah dirimu seperti burung yang terbang ke gunung. Perhatikan, Daud menyadari sepenuhnya bahwa ada keadilan Tuhan dalam hidupnya. Meskipun pada waktu itu dia harus berhadapan dengan masa-masa yang begitu sulit, masa-masa yang menyengsarakan hidupnya, dia dikejar dan hendak dibunuh oleh Saul. Dan beberapa orang sudah menyarankan untuk bersembunyi di sinilah, bersembunyi di sinilah. Dan berkata, meskipun aku bersembunyi dimanapun juga, kalau aku tidak berlindung di bawah tangannya Tuhan, kalau aku tidak percaya keadilan Tuhan ada dalam kehidupanku, semuanya tidak ada artinya. Daud memahami, Daud menyadari bahwa di dalam keadilan Tuhan ada perlindungan Tuhan. Makanya Daud menaruhkan rasa aman, menempatkan rasa aman dalam hidupnya di masa-masa yang sulit di tangannya Tuhan. Karena dia tahu Tuhan itu adil. Karena Daud tahu Tuhan itu adil. Ketika Daud diburu, kita tahu Daud pernah mendapatkan kesempatan. Banyak orang berkata, oh ini kesempatan emas. Gitu? Orang yang diburu berganti statusnya menjadi pemburu. Seringkali kan kita berpikir seperti itu. Apalagi pengikut Daud berkata kepada Daud, oh ini jalannya Tuhan. Ini kehendak Tuhan menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Bunuh saja dia. Ini waktu yang paling tepat untuk membalaskan segala apa yang mereka pernah kerjakan dalam kehidupannya Daud pada saat itu. Saya yakin Anda pernah mendengarkan istilah kata balas dendam. Balas dendam ini perilaku yang sudah terjadi di kalangan masyarakat. Ditemukan dimanapun juga. Dan meskipun Daud punya kesempatan untuk melakukan itu, Daud tidak mengerjakannya, dia tidak mau memutuskan untuk melakukan hal tersebut, tetapi dia menempatkan dirinya sebagai orang benar karena dia tahu keadilan Tuhan itu tidak lepas dari kebenaran Tuhan. Makanya dia berusaha menempatkan dirinya betul-betul benar di hadapan Tuhan sehingga dia bisa menikmati keadilan Tuhan itu dengan sepenuhnya. Ayat yang kelima, dikatakan begini, Tuhan menguji orang benar dan orang fasik dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Daud tak mau melakukan kekerasan itu, dia menempatkan dirinya, dia tahu ini ujian dalam kehidupannya
untuk menjadi orang benar karena dia yakin keadilan Tuhan dalam bentuk perlindungan yang sempurna itu akan menjadi bagian dalam hidupnya. Seorang filsuf, penulis dan negarawan yang terkenal dari Inggris yang bernama Sir Francis Bacon, dia pernah berkata begini, balas dendam itu bentuk tindak keadilan liar. Sekali lagi, balas dendam itu bentuk tindakan keadilan liar. Ketika kita bicara tentang liar berarti tidak ngikutin aturan. Liar itu berarti tidak ngikutin hukum yang ada. Liar itu tidak mendapatkan izin. Liar itu secara tidak langsung bicara tentang pelanggaran. Sebentar, apakah kehidupan orang benar melakukan hal yang seperti ini? Apakah hidup orang benar itu tidak ngikutin aturan? Melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sebab kata kejahatan itu berarti sebuah kata yang punya konotasi membuat gangguan pada tatanan yang sudah ada. Perhatikan, di mata Tuhan, ketika ada seseorang yang melakukan tindakan sekecil apapun, baik itu melalui perkataan maupun melalui tindakan dalam kehidupannya, dan itu mengganggu, merusak sekecil apapun kehidupan, tatanan kehidupan yang ada, di mata Tuhan itu kejahatan. Dan Daud tahu dia tidak mau lakukan itu. Karena itu hal yang jahat, itu bukan tindakan orang yang benar. Makanya Daud memutuskan untuk melakukan tindakan yang benar di hadapan Tuhan. Karena Daud yakin keadilan Tuhan ada dalam hidupnya. Perlindungan Tuhan yang sempurna akan berlaku dalam hidupnya ketika dia harus berjuang di masa-masa yang paling sulit sekalipun. Dan itu bentuk keadilan Tuhan dalam kehidupan kita juga. Bentuk keadilan Tuhan yang Tuhan juga akan wujudkan dalam kehidupan kita. Dan Daud percaya itu. Kalau kita percaya keadilan Tuhan seperti itu dalam kehidupan kita, meskipun di masa yang paling sulit sekalipun dan kita dikasih kesempatan untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tapi kalau kita tetapkan, aku mau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka perlindungan Tuhan yang sempurna sebagai bentuk keadilan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Yang kedua, saya kembali dalam ayat yang ke-7 tadi berkata, sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan, orang yang tulus akan memandang wajahnya. Saya suka sekali kalimat Ia mengasihi keadilan. Ada sebuah kisah yang menarik sekali, cerita tentang seorang raja yang sangat bijaksana dan adil ketika memerintah kerajaannya. Sehingga semua warganya itu merasa bahagia, merasa senang, merasa seperti dapatkan anugerah yang besar ketika mereka memiliki raja ini. Dia betul-betul bijaksana, dia betul-betul adil di dalam menjalankan pemerintahannya. Bahkan raja ini tidak segan-segan menghukum seseorang yang melakukan kejahatan dengan hukuman yang seberat-beratnya, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik dan tidak akan pernah berani lagi melakukan sebuah kejahatan. Suatu ketika ada seorang anak muda yang melakukan kejahatan dan dia ditangkap. Perkaranya kemudian diurus, diusut, kemudian dibereskan di pengadilan. Dan pengadilan memutuskan untuk menghukum pemuda ini dengan mencungkil kedua belah matanya. Perkara ini kemudian selesai dibikin laporan, dilaporkan kepada atasan, mahkamah, sampai kepada raja untuk semuanya diketahui. Dan ketika raja membaca laporan itu dia kagetnya luar biasa karena pemuda ini adalah anak bungsunya, putra bungsunya. Dia kaget dan sekaligus sedih ketika dia mendengar, membaca laporan ini bahwa putra bungsunya melakukan kejahatan dan sudah dijatuhi hukuman, dicungkil matanya dua-duanya. Pertanyaannya, apakah raja ini melepaskan putranya karena ini
anak bungsunya, melepaskan dari hukuman yang ada, berarti raja ini tidak adil. Kalau dia cuma mengasihi putranya, tetapi dia tidak menegakkan keadilan, maka putranya bebas dari hukuman itu. Tetapi kalau dia berlaku adil, dia tutup mata, hukuman dijalankan, kedua matanya dicungkil, raja ini akan dicap sebagai raja yang tidak pernah mengasihi anaknya sendiri. Dan akhirnya raja memutuskan hukuman tetap berjalan. Tetapi raja berkata, cungkil mata saya satu, cungkil mata anak bungsu saya satu. Sehingga anak bungsunya tidak buta semuanya, tapi dia masih punya satu mata. Yang satu digantikan oleh ayahnya sendiri, yaitu rajanya, dengan dicungkil satu matanya. Dan raja itu memperlihatkan dia begitu adil dan sekaligus dia begitu mengasihi putranya. Sifat keadilan Tuhan itu tidak hanya bicara tentang kebenaran, tapi juga bicara tentang kasih. Di mana ada keadilan Tuhan, di situ ada kasih Tuhan yang luar biasa. Tidak hanya kebenaran Tuhan diperlakukan, tetapi kasih Tuhan pun diperlakukan di dalam keadilan Tuhan. Dan hal ini bisa dilihat ketika Tuhan datang ke dalam dunia, mengorbankan anaknya yang tunggal, untuk membayar sepenuhnya, bukan sebagian. Tuhan tidak membayar sebagian dari dosa, tetapi seluruh dosa, bahkan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 2, 1 Yohanes pasal 2 ayat 2, firman Allah yang hidup, saya bacakan, dialah yang menanggung hukuman Allah karena dosa kita dan membawa kita kepada persekutuan dengan Allah. Dia sendirilah pengampunan bagi dosa kita dan bukan hanya dosa kita, melainkan juga dosa seluruh dunia. Apa yang dikerjakan Kristus di atas kayu salib tidak hanya membayar dosa kita, tapi dosa siapapun juga yang mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita semua tahu, itu bicara tentang anugerah keselamatan. Anugerah keselamatan yang mengubah posisi kita menjadi orang benar di hadapan Tuhan, itu bentuk keadilan Tuhan. Yang di dalamnya ada kasih Tuhan yang luar biasa. Coba kita renungkan, masih adakah kita berpikir Tuhan itu tidak adil? Kalau Tuhan betul-betul adil, hukuman di atas kayu salib itu kita yang harus tanggung. Kalau Tuhan menerapkan betul-betul adil. Dan Tuhan betul-betul adil. Dia kerjakan itu di dalam keadilannya yang penuh dengan kasih. Di dalam keadilan Tuhan, ada kasih Tuhan yang luar biasa. Ketika kita bicara tentang keadilan Tuhan, ketika kita percaya Tuhan itu adil dalam kehidupan kita, maka kita juga harus percaya ada kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan itu dipahami oleh Daud. Daud percaya Tuhan itu adil, sehingga ketika dia di dalam masa-masa yang paling sukar sekalipun, pasti ada perlindungan Tuhan. Tapi Daud juga percaya Tuhan yang begitu adil itu Tuhan yang penuh dengan kasih. Sehingga ketika dia mendapatkan kesempatan untuk bisa melakukan sesuatu balik kepada Saul apa yang dia pernah kerjakan dalam kehidupannya, dia tidak kerjakan. Kenapa? Karena Daud tahu Tuhan yang penuh dengan, Tuhan yang punya sifat adil itu penuh dengan kasih. Dan keadilannya itu ada dalam hidupku, maka kasih itu pun juga melimpah dalam hidupku. Maka Daud tidak mengerjakan itu. Dia mengasihi orang yang membawa kesukaran besar dalam kehidupannya. Kalau kita paham tentang keadilan Tuhan, kita paham tentang kasih Tuhan yang luar biasa, orang yang menempatkan kita di dalam kesusahan yang paling besar, kita tidak akan mencoba untuk balas dendam, tetapi kita akan malah semakin mengasihi dia.
Karena keadilan Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat, hukum tabur tuai. Itu bentuk keadilan Tuhan. Hari ini kita belajar tentang keadilan Tuhan dari kisah Daud. Ingat ya, keadilan Tuhan konsepnya beda dengan keadilan yang kita miliki. Ketika kita bicara tentang keadilan Tuhan, itu berdasarkan kebenaran Tuhan. Itu berdasarkan kasih Tuhan, tidak bisa lepas dari kedua hal tersebut. Ketika kita bicara tentang keadilan Tuhan, kita juga bicara tentang kebenaran Tuhan, kita juga bicara tentang kasih Tuhan. Sehingga setiap orang yang percaya bahwa Tuhan itu adil, maka dia akan percaya dan dia akan serius menempatkan dirinya sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Dia akan betul-betul serius lakukan itu. Apapun situasi dan kondisi yang dihadapi, dia akan serius tempatkan dirinya sebagai orang benar di hadapan Tuhan. No matter what. Karena dia tahu Tuhan adil. Yang kedua, dia percaya kalau Tuhan itu adil, dia akan taruh rasa aman itu di dalam tangannya Tuhan. Pasti ada perlindungan Tuhan secara khusus ketika hidup yang kita jalani itu berada di masa-masa yang paling sulit. Seperti sekarang ini. Mungkin kita berkata, Tuhan itu tidak adil ya. Bukan saya yang menyebabkan ini. Kenapa saya harus menjalani hal seperti ini? Ketika kita menghadapi masa sulit, kita taruh rasa aman kita di tangannya Tuhan. Dan yang ketiga, kita percaya kalau Tuhan itu adil, maka jangan-jangan terburu-buru marah, mungkin punya keinginan balas dendam dengan orang yang pernah menyakiti kita atau memperlakukan buruk dalam kehidupan kita. Karena di dalam keadilan Tuhan, ada kasih Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan adil, dia yang jadi korban di atas kayu salib. Supaya kasihnya bisa kita nikmati dalam kehidupan kita. Karena kalau kita bicara tentang keadilan Tuhan, Tuhan pun mengajarkan yang sama. Siapapun mereka yang mungkin menempatkan kita di masa yang paling sulit, belajar untuk mengasihi dia. Karena keadilan Tuhan adalah bagian hidup kita. Amin. Sungguh indah kau Tuhan. Pengorbananmu besar. Yang kau pikirkan cuma kami dalam hidup kami Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi? Manakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Katakan kemanakah aku, kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat.
bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Dan berharga, katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Amin. Yes. Sungguh indah, oh sungguh besar kau Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, terselami bagiku, sungguh indah. Kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami belajar satu hal, yaitu tentang keadilan-Mu dalam hidup kami. Ampuni kami yang seringkali kami mengeluh dalam hidup kami. Kenapa kok seperti ini Tuhan? Kenapa Engkau melakukannya seperti ini? Kenapa saya harus menghadapi yang seperti ini? Seringkali kita mengeluh, seringkali kami mengeluh Tuhan. Dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan mungkin kami berpikir ini tidak adil bagi kami. Bukan kesalahan kami, bukan tindakan kami. Tapi bila kami mau belajar dari seorang yang bernama Daud, yang betul-betul mempercayai keadilan Tuhan dalam hidupnya. Meskipun dia harus berjuang di masa-masa yang begitu berat dalam hidupnya, dia percaya Tuhan adil dalam hidupnya. Ada perlindungan Tuhan yang sempurna terjadi dalam hidupnya di masa-masa yang paling sulit karena dia percaya ada keadilan Tuhan dalam hidupnya. Bahkan di tengah-tengah masa yang sukar, dia boleh tetap mengasihi orang-orang yang membencinya Tuhan. Karena dia tahu di dalam keadilan Tuhan ada kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Bila kami percaya keadilan Tuhan ada dalam hidup kami.
Engkau nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat setiap peristiwa yang harus kami hadapi, buat situasi kondisi apapun yang mungkin harus kami terima hari ini Tuhan. Dan bahkan hari-hari ke depan kami juga belum tahu apa yang harus kami kerjakan, lakukan. Tapi kami percaya Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Engkau Allah yang begitu adil dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami boleh menempatkan diri kami seperti status kami sebagai orang benar di hadapan-Mu. Dan kami boleh melihat pekerjaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Berdoa secara khusus buat sidang jemaat GBT Kalam Hidup dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati kami satu persatu tanpa terkecuali. Di rumah kami masing-masing yang hari ini kami boleh beribadah bersama dengan anggota keluarga kami yang lain Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan mereka sepenuhnya dalam tangan-Mu. Biarlah sepanjang perjalanan hidup mereka ke depan, penyertaan Tuhan yang sempurna, perlindungan Tuhan yang sempurna ada dalam hidup mereka. Apapun yang mereka kerjakan, lakukan, Tuhan membuatnya berhasil dalam hidup mereka. Dan ketika mereka berhasil, tidak ada seorang pun yang bisa mengagalkannya dalam hidup mereka Tuhan. Berkati kesehatan kami dengan kesehatan yang baik, supaya kami tak boleh beraktivitas, memuji memuliakan nama-Mu dan mengabarkan kabar baik-Mu dimanapun kami berada. Berkati keluarga kami, berkati pernikahan kami, kasih-Mu yang luar biasa mengikat kami semuanya. Sehingga kami yakin Tuhan, ketika Engkau melihat ada kesatuan di dalam setiap keluarga kami, Engkau memerintahkan berkat itu turun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kegiatan kami, pekerjaan kami, usaha kami, apapun yang kami kerjakan dalam kehidupan kami selama seminggu ke depan, Tuhan memberkatinya. Sehingga kami boleh melihat pekerjaan Tuhan semakin luar biasa dalam kehidupan kami. Segala apa yang kami butuhkan, perlukan, Engkau Allah penyedia dalam hidup kami Tuhan. Engkau sanggup menyediakan dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak pernah berkekurangan, tetapi kami semakin berkelimpahan di dalam Engkau. Berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit dan lemah tubuh. Kami pertaruhkan mereka dalam tangan-Mu, Engkau Yehova Rafa dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan terjadi dalam hidup mereka. Dan mereka boleh melakukan kembali setiap aktivitas kegiatan ibadah dan pelayanan mereka Tuhan. Kuatkan mereka kembali. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang kekurangan Tuhan berkati dengan limpah. Yang berduka cita, Tuhan kasih hati yang penuh dengan sukacita dalam hidup mereka. Berkati bangsa negara kami. Berkati pemerintah yang duduk di dalamnya. Hati yang takut akan Engkau ada dalam hidup mereka. Berkati kota kami di Surabaya. Supaya tetap ada kedamaian, damai sejahtera Allah ada dalam kehidupan kami semuanya. Sertai kami semua, jauhkan dari segala terjangkitnya virus corona. Biarlah perlindungan yang Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Dan kami boleh menceritakan betapa baiknya Engkau dalam hidup kami kepada setiap orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami yakin hari ini kami boleh menerima berkat yang daripada Allah Bapa. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kami sepanjang minggu ini dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Tuhan